Kebenaran. Kita berjumpa di sini, Ciraden. Salaman dulu dong. Nah, weh, rupanya kau bawa bentengan, bawa pendamping, seolah-olah kau nggak mampu. Tidak usah kau mengecilkan seperti itu, Ciraden. Hei, nanti sabar dulu, kasih tahu guru kau. Tidak mengapa. Ada apa? Dia hanya membuang tepis aura-aura yang tidak baik di sekitar. Saya curiga kalian melintas di areal seperti ini ada apa? Saya mau tanya. Tujuannya apa? Ciraden, ya, kebetulan kita berjumpa di jalan ini. Saya tahu kamu adalah tangannya Shirei, dan sudah pasti kau banyak mengetahui keberadaan Shirei. Yang ingin saya tanyakan kepadamu adalah di mana keberadaan Shirei? Oke. Ada lagi? Mau disampaikan? Ya, jika kau bisa membantuku, maka kau bisa bergabung juga kepadaku. Jika aku bisa membantumu, akan bergabung sama kau. Nah, dalam hal apa? Urusan apa? Apa yang kau inginkan? Yang jelas kami pengen baik-baik. Yang lain pun anak buah Rey sudah bergabung padaku. Dan mereka pun jadi pengikutku. Hei, sabar dulu. Hei, kaki tua. Hei, yang tua, yang peot. Kau tidak ada rasa kesabaran. Kau nanti dulu main serang-serang itu. Raden, begini. Saya punya baik hati kepadamu. Tinggal tunjukkan di mana keberadaan Shirei. Oke, Wak Jaber. Ya. Saya akan menjelaskan dengan maksud tujuan kau katanya mencari Bang Rey. Ketika Bang Rey menyampaikan di live streaming, bahkan dia sudah merasakan getaran-getaran kehadiran-kehadiran yang namanya dirimu. Ternyata dirimu punya tujuan yang tidak baik. Kalau memang kau masih menganggap semua persoalan yang kau dihasut sama gerombolan kau itu, berarti kau tidak punya pendirian. Asal kau tahu, Maria, Wak Jaber ini adalah titisan dari para kayangan untuk menguasai Nusantara. Iya. Dan lain pun sudah aku kuasai. Tinggal wilayah kalian. Wilayahnya kekuasaan Rey yang belum aku taklukkan. Oke. Tapi kesombonganmu, Wak Jaber, walaupun kau bawa si kakek tua ini, saya menghargai ya, saya menghargai. Jangan seolah-olah dengan adanya bentengan, dengan adanya pendamping, kau mau semena-mena. Kalau kau mau pengen baik-baik, bicara, sampaikan apa maksud dan tujuanmu. Sudahlah. Aku tidak akan berbasi-basi. Tinggal tunjukkan di mana keberadaan Shirei, maka kau pun akan mendapat ganjarannya. Akan kuberikan upah yang lumayan untuk menyenangkan seluruh keluarga. Sombong kau, ya. Jangan kau sombong, ya. Saya ingatkan kepada kau, Wak Jaber, ya. Walaupun bahasanya kau punya melimpah keuangan, harta, bergeming, emas, berlian, kau punyai, kau miliki, sehingga seluruh para preman-preman, seluruh yang namanya tadinya orang pengen menjalankan kehidupan baik, kenyataannya sekarang sudah kau rekrut. Memang kau ini pendoktrin, memang kau ini memang ada tujuan yang tidak baik. Jelas? Tidak ada yang tidak baik. Nanti dulu. Kau apapun yang keinginanku adalah baik. Karena ingin aku mensejahterakan Nusantara dan ingin kukuasai dengan caraku. Itu hanya sebatas solokan pembicaraanmu saja. Yang pasti, kalau kau memaksa untuk menemui Bang Rey, ya, ada suatu syarat yang harus kau penuhi. Bisa kau nanti kutemukan, bisa kau berdialog, kalau memang bisa diajak bicara baik-baik, mungkin Bang Rey, baik di Padepokan maupun di pondoknya, dia akan menemui, akan bisa bertatap langsung sama kalian. Tapi kalau kau tidak menyanggupi permintaan saya, jangan selangkah pun kalian akan melangkah. Kalau enggak, nanti dulu kau tidak terima. Kau sudah terlalu banyak bicara, Ciraden.
Anak buahku dan rekan-rekanku sudah berkeliling Mm-mm. dan sudah mencari keberadaan. Mm-mm. Tetapi kalau kau memberikan dengan mudah, maka kau pun akan kuberikan apa yang permudah untuk dirimu. Kita tidak mau yang namanya mempersulit suatu permasalahan atau persoalan. Setiap permasalahan pasti ada titik terangnya. Tapi dengan jalan kau pengen menuju Bangri, saya sangat curiga bukan semata-mata kau sebatas ketemu bertatap muka saja, tapi kau punya tujuan. Saya tahu, kau ngaku. Sudah jelas. Hmm. Maksud dan tujuanku untuk menaklukkan dan mengajak kalian untuk bergabung padaku. Oh, Apabila kau justru tidak akan itu. mau keinginanku, maka akan kumusnahkan kalian semua. Hai, mimpi kau. Hah? Saya kasih tahu, mimpi kau. Bangsat! Kau tidak terima diajak baik-baik. Sombong kau. Hah? Tidak akan menang kau, Ceraden, melawanku. Bukan masalah kalah dan menangnya Jaber. Tapi saya ingatkan kepada kau. Kau sanggupi saja permintaanku. Kalau kau bisa menyanggupi permintaanku, maka kau nanti akan kuhantarkan. Kau bisa saya pertemukan sama Bangri Lampung. Apa permintaan? Aku ingin mendengar. Cuman satu. Apa kan? Sadar kau. Apa yang perlu disadarkan? Iya, karena tujuan kau busuk. Saya tahu. Apa yang dimaksud busuk? Niat kau tidak baik. Gimana yang tidak baik? Bos, saya sudah kebaca. Saya sudah tahu. Apa menurut niat kalian adalah baik? Bos, saya selama ini, kalau kau pengen tahu Pak Jaber, ketenangan kami di tahun ini seharusnya kami tenang ketika ada munculnya dirimu. Semakin dapat informasi itu bukan lagi yang namanya menggeming, bahkan mendunia. Saya tahu ribuan, jutaan anak buahmu kau sebar di mana-mana di Nusantara ini. Tapi dengan itu kau sudah kekuasaan, tahu, Ciraden. Sudahlah, tinggal tunjukkan di mana keberadaan Ciraden. nggak mau. Kenapa? Kalau kau tidak mau, Hmm. maka kau akan rasakan Apanya? Saya kan udah kasih permintaan sama kau apa tadi. yang kuinginkan tidak akan tertolak. Saya kan tadi sudah kasihkan. Dan kau akan menderita, Ciraden, apabila kau tidak menuruti keinginanku. Hei, Wak Jaber. Kau boleh berkata seenak udel, ya. Seenak ucapan mau kau lontarkan. Karena kenapa? Saya menghargai orang tua ini. Apa hubungannya? Saya tahu. Kau belum bisa untuk mampu menandingi yang guruku. Saya bukan masalah mampu tidak mampu. Bahkan saya bukan tidak Bahkan sanggup. kau dan Ray dan yang guru-guru kalian belum tentu bisa mampu mengalahkan Eyang Guru. Iya. Masalah kemampuan atau tidak mampu itu bukan urusan kami. Karena kemampuan yang aslinya itu hanyalah milik Allah semata. Ingat kau Pak Jaber, jangan kau sombong di alam dunia ini. Jangan-jangan orang tua yang tidak berdosa, orang tua yang tak tahu apa-apa, kau ajak, kau hasut, sehingga membentengi dirimu seolah-olah kau benar mau menghancurkan kami. Itu mimpi. Saya katakan Pak Jaber. Saat kau terlalu banyak Kenapa bicara, kau tidak terima? sudah mencaci aku, Kau meremehkan Eyang Guruku, bangsat. Biadab kau. Biadab kau ya. Sat. Masih juga kau tidak mau menunjukkan di mana keberadaan Ray? Memang kau ini tidak bisa baik-baik. Sudah saya katakan, Wak Jaber, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, apabila kau menggunakan cara-cara seperti ini, mimpi saya katakan, silahkan bicara dulu sama guru kau, biar tahu kau apa rencana yang sebenarnya. Jadi, sahabat, ketika saya renungkan yang sangat dalam, niat daripada mereka ini bukanlah niat yang baik. Mereka pengen musnahkan dengan asumsi bekerja sama untuk
menurut dalam urusan penerawanganku itu bukan. yang telah aku deteksi Makanya saya aura cegah. keberadaan Ray. Maksud mereka Sudah bertemu Bang aku Ray apa? deteksi, sudah aku tahu. Kita dengarkan. Dan anak buahku dan para sahabat-sahabat sudah kugiring, kuarahkan kepada Padepokan. Meskipun mereka tidak mengetahui, tidak melihat keberadaan Ray di Padepokan, tapi sudah kuarahkan bahwasannya aku akan hadir ke sana untuk menemui Bang Ray. Tapi apabila Cik Raden juga tidak mau, maka aku hajar di sini. Aku lepas dia. Hah! Baik, Eyang Guru. Baik. Baik. Gimana Wak Jaber? Sudah jelas? Sudah Apa yang diperlukan diskusi? jelas. Memang tujuanku dalam rangka menuju ke Padepokan yang konon ada di sana. Apabila kau tidak memberi tahu langsung padaku di mana keberadaannya, maka kau akan rasakan ajianku ini. Hei, jangan dulu kau yang namanya amarahmu langsung membesar seperti api membara, ya. Tapi ingat Wak Jaber, ya. Bang Ray, kalau kalian baik-baik, bisa bicara baik-baik, dia akan baik-baik. Tapi kalau kalian yang namanya ada tujuan yang tidak baik, jelas itu bertolak. Sudah saya katakan, tujuan kalian menemu dan pengen ketemu Bang Ray bukan tujuan semata-mata ada ikatan mau silaturahmi yang baik, tapi tujuan kau pengen melenyapkan. Saya sudah tahu. Aku sudah memberikan kesempatan banget. Kemarin pun sahabat dan anak buahku sudah memberikan penawaran. Tetapi memang dia sungguh keras kepala. Mungkin juga kau juga berkomplot ingin berkeras kepala dan melawan menantangku. Wak Jaber, kalau kau pengen untuk mengajak atau ada kerjasama bergabung dalam arti kata dalam suatu tujuan, tidak seperti ini caramu. Ya? Kami ini bukan manusia yang tinggal di hutan. Walaupun secara langsung kami adanya di hutan, tapi apa gerak-gerikmu selama ini sudah tahu. Si Raden, aku sudah berbicara baik-baik dengan Bang Ray, dengan anak buahnya juga. Dan sudah aku berikan penawaran-penawaran kepada dia juga. Jadi jangan salahkan aku apabila aku ambil keputusan untuk menghanguskan kalian semua. Ngerti kau? Wak Jaber, ya. Boleh kau punya asumsi, boleh kau punya ada ambisi dengan tujuan bagaimana itu ada di hak pribadimu. Yang jelas apa dosa kami, apa salah kami. Tidak usah berbicara dosa di sini. Di sini bukan berbicara agama, Ci Raden. Ya, saya bukan Di sini bicara adalah agama. berbicara kepentingan. Nah, apapun itu yang menghalangi kekuasaanku, maka akan kumusnahkan. Oke. Apabila mereka yang ingin mendukungku, maka akan kuberi dia kenikmatan. Kalau akan bicara kuberi kebahagiaan, akan kuberi dia harta. Itulah ya. Kalau kami maaf nih ngomong, kalau mau bicara misalnya kau bicara masalah harta, walaupun kau berkata itu ratusan juta, miliar, bahkan triliun, bukannya sombong masalah dunia. Siapa tidak butuh duit? Bukan berarti kami juga nggak butuh duit. Tapi dengan caramu, ya, dengan ada kau mengatakan ini kepentingan, saya pun bicara ini harga diri. Tahu kau? Jangan sombong kau. Berbicara harga diri. Iya. Jangan semena-mena. Harga dirimu di mataku tidak seperti seekor nyamuk. Sangat cek. Monggo, silakan. Ais, kau terima ya. Walaupun kau sudah bertele-tele, Ci Raden. Saya tidak bertele-tele. Eyang Guru sudah tidak sabar. Eyang Guru ditakutkan si Ray akan menghilang lagi karena beliau sudah mendeteksi keberadaannya. Ya begini ya. Tapi tinggal itikat kamu untuk memberitahu atau tidak, menunjukkan bahwa kau ingin bergabung atau tidak. Kalau kau tidak mau bergabung, maka akan kuhancurkan di sini. Wak Jaber, ya. Walaupun kau punya tujuan seperti itu, ya. Tapi saya ingatkan, saya menghargai
yang namanya Eyang Aki tua ini. Kalau saya tidak menghargai dia, dengan pembicaraan-pembicaraanmu yang kau lontarkan begitu pedas lebih daripada cabai. Tapi saya ingatkan kepada kau, sejujur-jujurnya, tak mungkin yang namanya Ciraden dalam ikatan hubungan. Lebih baik yang namanya secara prinsip betus, pecah di perut daripada pecah di mulut. Kau ingat itu. Nggak mungkin saya akan membiarkan. Apa yang kau bicarakan ini, Ciraden? Kau Bikin aku pusing kepala. ya jelas. Maksudku. Kau punya tujuan mau Aku ingin menanyakan berbagi. cuma satu padamu. Di mana Apa? keberadaan? Ya itu nggak mungkin saya kasih tahu. Kenapa kau Bangsat. Tele kau ya. Jangan kau bantu. Hei, Aki tua, jangan kau bantu. Hah? Jangan kau bantu ya. Saya sudah katakan, Wak Jaber, kau berani dengan adanya backingan, gandengan, dampingan si kakek tua ini. Saya menghargai karena dia tua. Kalau dirimu seperti ini, jujur sejujurnya, bukan level saya. Sudah saya bicara baik-baik, masih mereka maksa untuk kamu bagi. Saya curiga, mungkin ada tujuan mereka ini yang tersembunyi, ada tujuan jangan-jangan. Ya, saya tidak mungkin membiarkan begitu saja mereka mau menemui Bari. Kenapa? Ini pun harus saya bicara sama Bari. Apa maksud dan tujuan mereka? Baik, Pak. Takutnya di sana penjagaan yang guru sering melarikan. Bagaimana, Ciraden? Sudah kau pikirkan? Saya sudah simpulkan, bukan saya pikirkan. Untuk apa saya pikirkan? Nggak ada guna, nggak ada manfaat. Sudah saya simpulkan, apapun Kau seharusnya bentuknya. berbahagia, berbangga, dapat menolong dan membantuku, bergabung denganku. Banyak orang yang ingin bergabung padaku, tapi tidak sesuai kemampuan. Karena kau masih ada kemampuan, ku hargai kau. Ada betul. Waktunya ada betul. Tempatnya ada betul orangnya. Yang kau bantu, yang kau tempatnya. Kalau kau ini salah jalan, salah ketemu lawan, tau nggak? Bangsat kau ngomong aku terus dari tadi. Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang guru, Ya adab kau. kita lanjutkan perjalanan kita. Mumpung dulu. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa kalian. Hah? Nggak bisa. Nanti dulu. Hah? Hei, saya bicara dulu, Wak Jaber. Sama siapa? Eyang gurumu. Hei, sabar dulu. Hah? Sabar dulu kau. Saya menghargai Anda, ya. Ya, oke. Daripada kita mengeluarkan otot, lebih baik kita tanamkan yang namanya sifat dalam lubuk hati yang dingin. Kalau saya bicara sama dia, jelas bertolak belakang. Sekarang saya berhadapan sama diri. Antara hati dan hati, batin ke batin. Saya tahu keilmuan Anda, Eyang Guru. Saya nggak perlu tahu asal dari mana, muncul dari mana. Yang pasti saya ingatkan. Sayang, ketika kau punya kemampuan, ketika kau dititipkan, ada suatu kelebihan yang ada di dalam tubuhmu, tapi kau salah mengayomi, mengasuh, mengarahkan. Yang ada kau dihasut, dibujuk. Mungkin, jangan-jangan segala fasilitas, kebutuhan dipenuhi sama dia. Tapi nggak tahu antara kita, antara kau sama Bari diadu domba. Kau pikirkan baik-baik. Sayang, kau punya kemampuan, salah jalan. Ingat itu. Kau nasihati yang namanya Wak Jaber ini. Iya, saya mau tunjukkan. Tapi secara dalam jelas kenyataan, walaupun kau maksa,
atas perintah ucapan Wak Jaber sehingga kau mau ikut ngawal dia dengan kau bicara sama saya seperti itu. Hanya satu tadi yang ku ingin. Ya. Kalau memang tujuannya baik, pasti sinkron, pasti akan ketemu. Tapi kalau tujuan kalian tidak baik, jelas jangan salahkan. Namanya ada baku hantam. Iya. Ingat, yang tak selamanya hidup di alam dunia ini kemampuan, kelebihan yang kau miliki akan abadi. Ya. Walaupun kau dibayar, mungkin kau diundang, diajak, mendampingi, mengawal Wak Jaber, semua yang namanya preman-preman rekrutan Wak Jaber ini, supaya bisa mengalahkan kami. Terutama kau pengen habisi mungkin dengan keilmuan yang kau miliki. Sayang, kusayangkan. Ingat, saya menghargai Anda. Ya. Sebagai orang tua, saya hormat sama Anda. Tapi dengan perilaku, dengan kelakuan, kau dihasut sama dia. Itulah suatu tanamkan kebenaran yang tertanamkan dalam jiwa kau. Benar-benar yang hakiki. Saya bukan bicara, banyak bicara. Supaya Aki tahu, Eyang tahu. Hah? Karena saya buka selama ini, mungkin tidak jelas. Mungkin selama ini tersembunyi. Biar jelas sekarang Wak Jaber benar. Kenapa kau nggak terima? Nggak terima kau diajak seperti itu. Hah? Aku kasihan padamu Ciraden. Apa yang kau bicarakan, apa yang kuberikan ke dia, tidak ada yang di dunia yang memenuhi kebutuhan yang tinggi. Kecuali aku yang bisa memberikan. Karena beliau tidak butuh yang namanya harta, tidak butuh yang namanya keduniaan yang ada di sini. Yang dia inginkan adalah moksa. Karena aku adalah perwakilan titisan dari Kayangan untuk menguasai Nusantara. Maka tinggal kalianlah yang harus kutaklukkan. Jangan kau keras kepala Ciraden. Wak Jaber, saya bukan keras kepala. Masak kau. Saya bukan tidak berpikir, sudah saya renungkan lebih dalam. Walaupun kata-kata kau lebih dalam, bahasanya kau katakan tadi itu moksa. Bahasanya tadi katanya itu adalah suatu tujuan dalam untuk menyongsong dalam kehidupan kesejatian. Ingat, jangan kau katakan itu lagi. Walaupun kau ngaku-ngaku hidup di Kayangan. Ya. Apapun bentuknya, langit, daratan, dan udara, itu adalah salah satu kekuatan dari Sang Ilahi. Tapi kalau kalian memaksa untuk menemui Banggai dengan cara yang tidak baik, tetap saya simpulkan tidak akan saya izinkan. Saat kau, Kenapa? ternyata aku telah berbuat baik, mengulur waktu. Kenapa kau tidak terima? Memberi kesempatan kepada Saya sudah bicara, sudah sampaikan. Yang Guru, habis waktu kita, mumpung Sirai belum melarikan diri. Mari kita. Mau kemana? Mau kemana? Abaikan. Nanti dulu. Kenapa kau maksa-maksa? Nanti dulu. Sudah saya katakan. Ya, apabila kalian memaksa, nanti dulu nemui Banggai. Saya masih berdiri tegak di bumi. Jadi jangan kau merasa hebat. Ya, jangan kau punya, saya katakan tadi, punya backingan. Kalau kau tidak bantu, tak mungkin dia sekuat ini. Saya tahu. Makanya di mana adanya dia berpijak di bumi, kau selalu mengiri. Karena kalian sudah komitmen. Saya tahu. Jadi jangan kau tutup-tutupi. Jangan kau merasa hebat, Wak Jaber. Iya. Aku memang hebat, Wak Jaber memang hebat. Dari mana kehebatanmu kalau kau sombong seperti ini? Bukan akan selamat, yang ada kemurkaan yang kau dapatkan. Murka apa yang kau inginkan? Murkamu yang seperti apa yang ingin kutunggu? Saya yang namanya di alam semesta ini, secara lahir maupun batin, sudah pasrah apapun yang terjadi. Demi yang namanya... Kenapa kau? Dari tadi kau ini serang-serang diam-diam. Jangan sok-sok hebat kau orang tua. Saya menghargai dari kau. Dari tadi saya bicara. Jangan kau
tertipu daya sama Wak Dari Jaber? tadi Hah? masih belum juga kau ini Hmm. menyerah, si Raden. Nggak bangsat. Ya. Wah. Wah. Yang ada. Ya. Wah. Mari, yang guru, tinggalkan. Biar tahu rasa dia. Seharusnya kau nasihati dia. Hah? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kemana mereka tadi ya? Hah? Kemana mereka? Ya Allah. Jadi sahabat, saya bukannya apa-apa sahabat, karena mereka ini kan punya tujuan yang tidak benar. Dari saya lihat kejadian-kejadian yang ada, memang jahatnya Wak Jaber ini sudah mendunia dengan strategi kelicikan yang dia lakukan. Apalagi mungkin selama ini dia sudah rekrut gerombolan-gerombolan preman dengan tujuan untuk menghabisi Raden sama Bari Lampung. Kita nawa itu aja, bismillah. Mudah-mudahan segala upaya niat yang tidak baik sama mereka Allah lindungi. Jadi saya mau ke Padepokan, mau nemui Bari, apapun bentuknya, saya pengen diskusi, saya bicarakan. Kita tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.